Oke, baik. Teman anak-anak, kayaknya kalau pakai anak-anak karena kita masuk sepantaran ya, nggak jauh-jauh amat, kita pakai teman-teman aja biar kita enak diskusi. Kelas 10. Nah, tadi kita udah belajar tentang kesetaraan gender. Apa aja tadi saya sampaikan tentang kesetaraan gender? Ayo aja tadi. Kok lupa? Pada tidur ya semuanya? Ya, Bu. Miguel, sekali lagi saya mau ya. Oh, maaf. Oke. Tadi saya bilang tentang kesetaraan gender itu ada baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan. Nanti ada tiga tadi apa aja? Kewajiban. Kesempatan. Nah, sekarang karena kita belajar tentang pendidikan keagamaan Katolik dan budi pekerti, kita juga sudah buat perjanjian kan sebelumnya di awal kalau untuk diskusi kita boleh buka HP masing-masing. HP-nya di locker, Pak. Tapi dari HP kan tetap kelompok kan, jadi tidak ada alasan. Silakan dibuka HP-nya, kemudian dikerjakan. Sudah, silakan bentuk kelompok melingkar, dikerjakan nanti dihitung dengan waktu 5 menit. Silakan. Ada pertanyaan juga. Ada, silakan dibuka di WhatsApp. Pertanyaan di bentuk poster ya, Pak? Kalau ada yang boleh tanyakan tentang pertanyaannya, bagaimana pandangan agama Katolik? Gope nih, Pak. Udah keluar. Sudah lagi keluar ya kalian dua. Bagaimana pandangan agama Katolik terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Mudah kan? Mudah. Silakan sekalian memberikan contohnya. Silakan membentuk kelompok. Ayo. Yang kerja tangannya bukan mulutnya ya. Tangannya berotot.
pil di sini. Ada timpang. Kok dipijak sih kakiku? Kurang ajar. Timpang ya? Tapi ya. Itu saja. Kan ini diskusi. Tidak boleh memandang bahwa sekarang dia sampai saat ini masih ada kasus-kasus. Kamu tak seru keluar dari gimana? Udah selesai semua? Kelompok apa tadi segambar sudah? Setika sudah? Sudah? Setika sudah? Karena kita masih kelasnya siang-siang kan, jadi agak udah semua 3 menit lagi masih dengan satu udah. Ini akan berusaha. Dimantapkan lagi jawabannya, jangan mengambang. Dimantapkan lagi jawabannya. Contohnya apa? Contohnya adalah Oke, baik. Sekarang Gopek. bagaimana ibu udah? Udah arisannya kan? Dari sekarang ke depan. Sekarang saya mau dengar pendapat dari kelompok secitra. Gopek maju. Salah satu perwakilan silakan. Jom masih jom. Tradisi udah besar. Nanti Pak. Boleh di situ. Menurut ini Pak. Siapa? Franciscus ya namanya. Ya silakan Franciscus. Berdiri Pak. Terserah. Menurut kelompok kami Pak, kelompok Secitra, bahwa sampai saat ini masih ada ketimpangan antara setara gender antara laki-laki dan perempuan. Itu di dalam Gereja Katolik. Contohnya Pak. Iya, ngomong aja tadi mencatat. Di dalam pelayanan di gereja, laki-laki dinilai lebih punya tanggung jawab dibanding perempuan.
ya Novi. Maaf. Ya, jadi menurut pendapat kelompok kami itu dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak budaya. Dalam budaya itu memang ada beberapa budaya yang ada kesetaraan gendernya, tetapi juga ada budaya yang tidak melaksanakan gender equality, kesetaraan gender. Contohnya ada budaya patriarki yang lebih mementingkan Meninggikan laki-laki. Contohnya seperti itu. Contohnya kalau di budaya Batak misalnya ya kan, yang orang-orang Batak tahu lah, di mana laki-laki itu sangat diharapkan. Lalu juga misalnya di budaya-budaya lain yang lebih patriarki seperti itu. Tetapi dalam pandangan agama Katolik sendiri itu sekarang ini gender itu sudah digalakkan gender equality atau kesetaraan gender. Tetapi yang dalam gereja Katolik itu hanya perannya aja yang beda. Gendernya tetap setara, tapi peran-peran yang diambil dalam gereja itu berbeda. Contohnya secara universal, misalnya perannya untuk seorang perempuan itu apa, melahirkan, menjadi seorang ibu, menyusui, lalu apa, menjadi ibu rumah tangga, melaksanakan segala sesuatu yang ada di rumah atau bisa menyambi kerjaan lain di luar. Lalu untuk laki-laki perannya adalah menjadi kepala rumah tangga. Kalau dalam gereja sendiri itu ada contohnya perannya yang menjadi laki-laki itu juga menjadi kepala gereja, kepala jemaat, kepala umat, kepala paroki, imam, atau bisa jadi pembiara, biarawan, biarawati. Untuk perempuan juga seperti itu, menjadi kepala di tempat mereka di gereja, bisa menjadi suster atau ya begitu. Ada tambahan lagi dari kelompok lain, ada pendapat lagi cukup dari kelompok secitra. Ya, baik, tadi dari sharing teman-teman tadi, saya mau garis bawahi ada dua hal tentang peran. Nggak usah dilihat. Kan sudah disampaikan di awal kalau kelas kita itu tapi tetap harus sesuai dengan materi. Oke? Baik Pak. Kalian mau main HP tapi sesuai. Tadi kan sudah kasih kesepakatan kan kok boleh main HP kalau waktu diskusi. Di sini. Udah dilaksanakan kan? Kalian pegang HP tadi kan? Sudah Pak. Nah, itu. Tadi saya menggarisbawahi ada dua hal, yaitu peran dan apa tadi? Hah? Saya lupa. Ya udah. Berarti kalian masih sadar. Jadi saya mengambil dua hal menggarisbawahi satu, yaitu peran. Kenapa kok peran laki-laki itu lebih dibandingkan di perempuan di dalam gereja Katolik? Contoh konkretnya sih, kalau mungkin teman-teman pernah berpikir gini, kenapa sih kok yang menjadi imam itu kok ada laki-laki, kenapa nggak perempuan? Meskipun pernah dengar nggak yang beberapa yang sudah booming ada perempuan yang jadi imam? Ya, di Filipina. Itu kan Di Filipina. Di Filipina. belum pernah dengar ya? Oke, baik. Kalian mau cerita? Nah, jadi yang di Filipina itu ada gerakan gereja Palmarian, mungkin pernah dengar? Nah, Palmarian itu kan ya pecahan ya, seperti orang-orang Luther itu apa namanya? Denominasi yang memecahkan atau melepaskan diri dari gereja. Nah, untuk beberapa ritus dan lain sebagainya itu memperbolehkan menikah. Itu kemudian lupa lagi. Ada juga imam yang perempuan. Nah, kalau dalam gereja Katolik kenapa kok hanya laki-laki? Yang pertama, Yesus Kristus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Imam itu alter Kristus. Nah, otomatis imam itu representasi dari Kristus. Nah, otomatis Kristus laki. Bisa menangkap? Bisa. Yang kedua. Ya, nggak salah. Benar. Kemudian yang kedua, Yesus memanggil para rasul apa tadi?
memanggil para rasul laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, para imam juga ada representasi dari para rasul. Otomatis imam itu Laki-laki. Nah itu gimana? Sudah paham untuk materi hari ini? Paham. Supaya kita makin mendalami. Tapi kan saya sejak awal kan nggak pernah mau ngasih tugas. Mungkin karena masih ada sisa waktu sedikit, bisa teman-teman diskusikan antar sesama. Minggu depan akan saya tanyakan ulang. Silakan dibuka HP-nya. Saya akan mengirim tugas di grup. Nah, tugasnya mudah. Jadi teman-teman bisa minta untuk membuat poster yang dengan tema kesetaraan gender. Seperti ya human trafficking atau pemerkosaan, pelecehan seksual, aborsi dan lain-lain yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Nanti bisa teman-teman kirim via Google Drive dan teman-teman upload di Instagram masing-masing. Silahkan tag IG saya.